Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau kemudian diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa kita ketahui kalau keimanan itu tidak kemudian kita hanya sampaikan melalui hati. Jadi tidak cukup kemudian kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala, tetapi perlu pembuktian. Sebagaimana kemudian yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW ketika beliau hendak masuk Islam, itu sangat luar biasa. Ketika mendapatkan satu wahyu, kemudian berubah hatinya menjadi kemudian berbalik membela Rasulullah SAW. Pada saat itu kaum kafir Quraisy kemudian sedang melaksanakan rapat di sana membahas terkait dengan rencana pembunuhan Rasulullah SAW. Karena menurut mereka Rasulullah SAW telah meresahkan dengan ajarannya Islam, telah kemudian mengganggu kepentingan mereka, sehingga pada saat itu di balai desa pada saat itu dibahas terkait dengan perencanaan pembunuhan Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang yang gagah. Setelah melaksanakan rapat tersebut, seseorang tersebut langsung keluar dari ruangan rapat. Ternyata dia kemudian mencari Rasulullah SAW dan berniat ingin membunuhnya. Kemudian dia datang kepada rumah Rasulullah. Ternyata di rumah pun tidak ada Rasulullah, tidak ditemukan. Karena pada saat itu Rasulullah sedang di Darul Arqam. Ini rumahnya Arqam bin Abil Arqam yang kemudian sering dipakai kumpul-kumpul oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu seorang yang kemudian ingin membunuh Rasulullah melihat ada satu tulisan dari Al-Quran surat Al-Hadid di atas pintu rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia mungkin melihat Al-Quran tersebut terasa terenyuh. Kemudian dia lanjutkan pencarian Rasulullah SAW kepada rumah Arqam, Darul Arqam. Ternyata kemudian di sana ada Rasulullah. Ketika seseorang itu datang, semua para sahabat yang berada di Darul Arqam ciling-cincat. Mereka kemudian lari ke sana ke sini karena melihat seseorang yang datang. Ternyata seseorang yang datang ini seorang yang gagah, berani perkasa, yaitu radhiyallahu anhu Umar bin Khattab. Dan ternyata apa yang kemudian dia rencanakan terlebih dahulu itu berubah niat. Rasulullah kemudian menghadapi Umar ini, menanyakan apa yang kemudian menjadi maksud Umar. Yang tadinya Umar ingin membunuh Rasulullah SAW, berbalik hati menjadi muslim yang sejati dan membela kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, bagaimana kemudian keimanan itu ketika kita lihat, kemudian diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh perbuatannya, itu langsung kemudian memeluk dan membela kepentingan Rasulullah SAW.
Sebagaimana kemudian hadis Rasulullah SAW bahwa keimanan itu tuh bil qalbi wa taqra'u bil lisan wa ta'malu bil arkan. Jadi keimanan itu adalah diyakini oleh hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Lantas salah satu pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tadi Khotib sudah sebutkan di awal, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Dan barang siapa wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi wa mangkana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Tentu di dalam hadis tersebut ada 3 yang kemudian menjadi pembuktian seorang hamba terhadap keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik dan atau diam. Ini menandakan bahwa keimanan itu salah satunya adalah berkata baik. Ketika seseorang kemudian sudah dicampuri perkataannya dengan fitnah, dengan berita bohong dan sebagainya, ini tentu akan meresahkan tetangga-tetangganya, meresahkan seluruh masyarakat yang ada di dalam. Tentu kita tahu bahwa hari ini kita sering dihiasi oleh berita bohong di media, yang kemudian ini membuat seseorang ataupun satu orang dan seorang lainnya ini berantem sama satu sama lain. Maka salah satu pembuktian keimanan kepada Allah salah satunya adalah berkata baik. Atau kalau tidak bisa berkata baik, karena mungkin kita sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, kasar dan sebagainya, itu lebih baik diam, kata Rasulullah SAW. Karena itu merupakan pembuktian keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Berkata baik juga berkata kotor akan melukai tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasa kemudian risih terhadap apa yang kita ucapkan. Apalagi orang-orang yang kemudian sering menebar fitnah. Fitnah ini sangat berbahaya. Jadi salah satu yang kemudian perbuatan yang lebih keji dari pembunuhan adalah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah ini adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu kalau kita lihat bahwasannya fitnah ini juga termasuk merusak pribadi seseorang. Seseorang yang kemudian tidak pernah melakukan apapun yang difitnahnya, tetapi karena adanya fitnah, orang tersebut akan bercitra jelek. Hari ini kita tahu bahwa kemarin kita dihiasi oleh pesta pemilu dan pilkada. Banyak sekali kemudian fitnah-fitnah yang berkeliaran di luaran sana, sehingga kita seorang yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya kemudian menjaga lisan kita, karena hari ini bukan hanya saja lisan, ternyata tangan kita juga harus kita jaga karena maraknya ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bahwa pembuktian keimanan yang kedua adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang kemudian beriman
kepada Allah dan hari akhir itu orang-orang yang kemudian memuliakan tetangganya. Tetangga itu tentu sangat kemudian berharga karena sama-sama kemudian kita tinggal. Jadi konsep sakinah itu bukan hanya dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita, tetapi juga tinggal bersama dengan hati yang tenang itu juga bersama tetangga. Kalau tetangga kemudian Islam itu kan salah satunya adalah damai dan mendamaikan. Kalau kemudian sering membuat resah tetangga kita, maka keimanan kepada Allah dan hari akhirnya perlu kita pertanyakan. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengajarkan setiap Rasulullah membuat gulai kambing ataupun gulai sapi itu selalu diperbanyak kuahnya untuk kemudian dibagikan tetangganya di sekitaran rumah Rasulullah SAW. Maka perlu kita perhatikan tetangga kita yang kemudian mungkin saja tidak bisa makan hari ini ataupun besok dan sebagainya karena mungkin kesulitan akan ekonominya. Tolong dibantu karena di dalam harta kita yang kemudian Allah titipkan kepada kita itu terdapat hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kita terdapat hak orang lain, yaitu untuk orang-orang yang kemudian sedang kesulitan. Nah, ini yang kemudian perlu kita perhatikan juga, bahwa salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu memuliakan tetangga. Memuliakan saudara-saudara yang kemudian berdekatan hanya dengan kita. Itu kata Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tamu ini kan kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, seseorang yang kemudian berada rumahnya jauh dari kita, terus kemudian mengunjungi kita, maka sangat keterlaluan kalau kemudian kita tidak syukuri dengan baik. Pada saat itu pernah diceritakan bahwa Abu Talha setelah kemudian melalui perang, pasukan Rasulullah SAW pada saat itu kelaparan dan tidak ada yang kemudian siap memberikan makan kepada pasukan. Setelah didiskusikan, ada salah satu yang kemudian siap, yaitu Abu Talha. Padahal di rumahnya kita tahu bahwa tidak mungkin kambing yang kecil yang kemudian masih ngorah gitu ya untuk menjamu pasukan Rasulullah SAW yang begitu banyaknya. Tapi kemudian Abu Talha menyanggupi apa yang kemudian menjadi perintah, apa yang kemudian menjadi permintaan Rasulullah SAW, sehingga dia kemudian memberitahukan kepada istrinya untuk kemudian menyambut Rasulullah SAW bersama pasukannya. Setelah kemudian istrinya menyanggupi, Abu Talha kemudian menyembelih salah satu hewan peliharaannya, yaitu kambing. Pada saat itu kemudian disajikan kepada Rasulullah SAW. Kambing yang kemudian sedikit itu sampai kemudian seluruh pasukan memakan itu tidak habis-habis karena mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, apa yang kemudian kita berikan maupun ke tetangga ataupun ke tamu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dijelaskan, jika kita kemudian bersedekah, akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Ini di dalam Al-Qur'an